Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas materi tentang hukum Faraday. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video kimia menarik lainnya. Nah, jadi kalau nanti berbicara tentang hukum Faraday, hukum Faraday ini nanti ada dua, hukum Faraday yang pertama dan hukum Faraday yang kedua. Nah, yang pertama hukum Faraday 1. Nanti bunyinya adalah massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Jadi hukum Faraday pertama, massa zat berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik. Maka nanti di dalam hukum Faraday, triknya supaya tahu membedakan dengan hukum Faraday kedua. Kalau nanti hukum Faraday pertama, triknya di dalam suatu senyawa atau suatu zat, di mana dalam satu zat itu nanti dihasilkan hanya satu unsur. Kalau dihasilkan dalam suatu senyawa atau suatu zat satu unsur, maka nanti dipastikan hukum Faraday yang pertama. Maka langsung aja rumus secara cepat menentukan hukum Faraday yang pertama. Maka masukkan rumusnya adalah mol sama dengan jumlah muatan listrik Q dibagi dengan N kita kali dengan F. Atau nanti rumusnya ini boleh diturunkan, muatan listrik Q berbanding lurus dengan arus dan waktu. Maka Q ini boleh kita ganti dengan arus I kali dengan T waktu dibagi N kali dengan F. F ini namanya tetapan Faraday. Inilah rumus untuk menentukan hukum Faraday yang pertama. Jadi ada dua, mol sama dengan Q per NF atau I kali T per N kali F. Kemudian hukum Faraday yang kedua. Nah, hukum Faraday kedua bunyinya, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang disusun secara seri, maka jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Maka nanti di dalam hukum Faraday kedua, triknya di mana nanti di dalam satu zat, satu senyawa bisa dihasilkan dua unsur. Maka kalau dihasilkan ada dua unsur dalam suatu zat, maka hukum Faraday yang kedua. Atau di dalam dua zat dihasilkan sebanyak dua unsur. Jadi bisa juga satu atau dua zat, yang penting menghasilkan ada dua unsur, maka hukum Faraday kedua. Dan biasanya kalau hukum Faraday kedua ada nanti jumpa pernyataan pada muatan atau arus dan waktu yang sama. Kalau dibilangnya pada muatan atau arus dan waktu yang sama, maka langsung aja hukum Faraday kedua. Maka langsung aja rumus secara cepatnya menentukan hukum Faraday kedua. Rumusnya adalah mol kali dengan N sama dengan, ini untuk unsur yang pertama, sama dengan mol kali N untuk unsur yang kedua. Jadi kita bandingkan kedua unsur itu dengan rumus mol kali N sama dengan mol kali N. Inilah rumus hukum Faraday yang kedua. Nah, keterangannya kita buat. Di situ ada Q. Maka Q ini
itu nanti sama dengan muatan listrik. I adalah muatan listrik, di mana satuan muatan listrik adalah coulomb. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik, di mana arus ini satuannya arus dalam ampere. Kemudian T di sini adalah waktu. Waktu harus dalam satuan sekon atau detik. Kemudian F itu adalah tetapan Faraday. Tetapan Faraday, di mana 1 Faraday itu sebanding dengan 96.500 coulomb. Kemudian N ini adalah valensi unsur, di mana nanti menentukan valensi unsur, rumus mencari N itu sama dengan rumusnya jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi nanti kita bagi dengan koefisien. Jadi menentukan rumus N adalah jumlah elektron bagi dengan koefisien. Contoh misalnya pada reaksi elektrolisis di anoda, air dioksidasi menghasilkan 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, untuk menentukan N valensi unsur, misalnya kita tentukan valensi oksigen, maka nanti menentukan harga N pada oksigen di sini adalah jumlah elektron yang terlibat kau bagi koefisien. Maka elektron yang terlibat di sini ada 4. Maka elektronnya ada 4, kita bagi koefisien. Oksigen koefisiennya 1, berarti 4 bagi 1 sama dengan 4. Itulah menentukan N-nya. Kemudian H positif. Kalau menentukan valensi dari H positif sama elektron yang terlibat bagi koefisien. Maka elektron yang terlibat ada 4, koefisien H positif ada 4, berarti 4 bagi 4 sama dengan 1. Itulah menentukan harga N. Kemudian mol. Mol di sini nanti rumusnya, ingat konsep mol pelajaran kelas 10. Maka mol nanti itu bisa kita peroleh dari gram per AR atau gram per mR. Bisa juga nanti mol yang kita dapat apabila ada volume dalam keadaan standar sistem temperatur freezer nanti dibagi dengan 22,4. Bisa juga nanti mol ini kita peroleh yaitu dengan molaritas M kali dengan volume dalam satuan liter. Inilah konsep nanti menentukan hukum Faraday pertama dengan hukum Faraday kedua. Jadi membedakan Faraday pertama dengan kedua, Faraday pertama dihasilkan hanya 1 unsur. Kalau hukum Faraday kedua dihasilkan 2 unsur. Itulah membedakan Faraday 1 dan Faraday yang kedua. Oke, biar lebih paham, ini contoh soal tentang hukum Faraday 1 dan 2. Nah, soal yang pertama, berapa massa nikel yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NiSO4 dengan elektroda grafit selama 10 detik dengan arus sebesar 193 ampere. Nah, kita jawab, ada katanya selama 10 detik. Berarti kalau 10 detik waktu, berarti T sama dengan 10 detik. Kemudian arus sebesar 193, berarti I sama dengan 193 ampere. Nah, yang ditanya dari sini berapa massa nikel? Berarti gram nikel Ni yang dihasilkan di katoda. Nah, langkah pertama untuk menjawab ini,
Senyawa ini NiSO4 kita ionisasi, kita elektrolisiskan. Nah, jadi NiSO4 kita ionisasi menghasilkan Ni2 positif ditambah SO4 2-. Maka dari sini, dari NiSO4 dihasilkan nikel. Berapa masanya? Maka nikel ini dihasilkan di katoda. Maka bisa kita buatkan reaksinya di katoda, mengalami reduksi. Maka Ni2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Ni. Maka Ni akan terbentuk di katoda. Maka dari soal ini, dari NiSO4 yang dihasilkan hanya Ni. Berarti yang dihasilkan hanya satu unsur. Jadi kalau dihasilkan hanya satu unsur, maka kita pakai rumusnya hukum Faraday yang pertama. Karena ada arus dan waktu, maka bisa kita buat rumusnya mol Ni, karena Ni yang dihasilkan sama dengan arus dikali dengan waktu dibagi N kali dengan F. Nah, yang ditanya adalah massa. Sebelum dapat massa, kita cari molnya. Nah, kita masukkan nilainya. Arus I sama dengan 193, waktunya 10 detik dibagi dengan N. Nah, N ini adalah valensi unsur. Untuk mencari N dari sini bisa kita dapat bahwasanya valensi nikel adalah jumlah elektron yang terlibat dari reaksi kita bagi koefisien. Nah, jumlah elektron yang terlibat di sini ada 2. Maka elektron terlibat 2 dibagi koefisien nikel. Koefisien nikel 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka valensi unsurnya 2, kita masukkan 2 kali dengan F. F nilainya adalah 96.500. Maka dari sini kita dapat sama dengan, ya kan? Berarti 10 dibagi 2, ini dapatnya 5. 193 dibagi 96.500, itu nanti hasilnya adalah 0,002. Berarti 0,002 dikali 5, maka ini sama dengan 0,01 mol. Itulah molnya si nikel. Nah, yang ditanya adalah massa nikel, gramnya. Maka dari sini bisa kita dapat massa dari konsep mol. Maka mol sama dengan gram dibagi dengan AR. Nah, masukkan mol yang kita dapat tadi adalah 0,01, massanya dicari, AR-nya nikel adalah 58. Maka dapatlah massa nikel, gram nikel 0,01 dikali 58 adalah 0,58 gram. Jadi massa nikel yang dihasilkan di katoda sebanyak 0,58 gram. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan AgNO3 jika arus dan waktu yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4. Yang ditanya, tentukan massa tembaga yang mengendap di katoda. Nah, sekarang kita jawab. Nah, dari soal ini ada larutan AgNO3. Nah, dari AgNO3 ini katanya mengendap dihasilkan adalah perak. Perak itu Ag. Massa Ag sama dengan 1,08 gram. Kemudian larutan yang kedua ada CuSO4. Nah, dari tembaga sulfat ini katanya yang ditanya massa tembaga. Berarti ada Cu dihasilkan. Berarti Cu dihasilkan dari tembaga sulfat yang massanya ditanya berapa gram massanya. Maka dari soal ini dikasih tahu ada 2 unsur yang dihasilkan. Ada Ag, ada perak, dan ada tembaga Cu.
Karena ada dua unsur yang dihasilkan, maka kita pakailah hukum Faraday yang kedua. Maka rumus hukum Faraday kedua adalah mol kali dengan valensi. Kita misalkanlah ini untuk unsurnya Ag sama dengan mol kali valensi. Kita misalkan ini untuk unsur si Cu. Nah, mol ini kita ubah dengan konsep mol, dikasih tahu ada gram. Maka bisa kita ubah mol itu sama dengan gram per AR kali valensinya sama dengan gram per AR kali dengan valensinya. Nah, kita masukkan. Maka gramnya Ag dikasih tahu adalah 1,08. Berarti 1,08 dibagi AR-nya Cu adalah 108 dikali valensi. Nah, valensi Ag dapat dari elektrolisis. Maka bisa kita buat AgNO3 kalau diionisasi itu nanti akan menghasilkan Ag positif ditambah NO3-. Maka katanya dari AgNO3 yang dihasilkan perak. Jadi perak Ag akan dihasilkan di katoda. Maka bisa kita buat reaksinya. Di katoda mengalami reduksi karena Ag bukan logam 1A, bukan logam 2A, maka langsung kationnya direduksi. Maka langsung aja si Ag direduksi. Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag. Nah, maka dari sini dapatlah valensi unsurnya Ag sama dengan mencari valensi elektron terlibat. Nah, elektron terlibatnya ada 1 dibagi koefisien Ag ada 1, maka valensinya ada 1. Maka yang valensinya 1 kita masukkan kemari 1. Kemudian yang kedua, dari tembaga sulfat CuSO4. Maka CuSO4 ini kalau kita ionisasi menghasilkan Cu2 positif ditambah SO4 2-. Maka dari tembaga sulfat yang terbentuk adalah massa tembaga Cu. Maka Cu juga akan tereduksi di katoda. Maka bisa kita buat reaksinya, katoda mengalami reduksi. Karena Cu bukan logam 1A, bukan logam 2A, maka langsung Cu-nya direduksi. Maka Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka dari sini dapatlah valensinya si Cu sama dengan jumlah elektron terlibat ada 2. Maka elektron terlibatnya ada 2 dibagi koefisiennya si Cu 1. Berarti sama dengan 2. Maka yang 2 nanti masukkan kemari valensi Cu. Maka bisa kita buatkan sama dengan gramnya tembaga yang mau ditanya. Berarti gram per AR-nya Cu adalah 63,5. Berarti 63,5 kali valensinya si Cu tadi sama dengan 2. Maka dapatlah hasilnya 1,08 bagi 108 berarti 0,01. Sama dengan ini berarti 2 gram dibagi 63,5. Maka kita kawin silang, massa si Cu sama dengan 0,01 kali 63,5 berarti 0,635 dibagi dengan 2. Maka 0,635 dibagi 2 adalah 0,3175 gram. Maka dapatlah massa Cu yang dihasilkan dari tembaga sulfat ini sebanyak 0,3175 gram.